اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا هدى إلى يوم الآخرة. Insyaallah saya akan membacakan surat At-Tur dari ayat 17 sampai ayat 31. Sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم
كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim innal ladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما جاء في الحديث. Alhamdulillah, pertama yang saya hormati, yang saya muliakan kepada keluarga Mas Ridho beserta keluarga, beserta istri dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam keluarga ini sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah jadikan semua keturunannya menjadi orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para jamaah ngaji pulau yang hadir di sini, mudah-mudahan kita juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah jadikan keluarga kita juga menjadi orang-orang yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak kepada kita nikmat. Nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada ini sangat besar, sangat banyak, sehingga jangankan untuk membayar, jangankan untuk membayar, untuk menghitungnya pun kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jangankan membayar, ngitung aja udah nggak mampu. Jadi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini semuanya besar, nggak ada nikmat yang kecil. Nikmat sehat besar, nikmat kumpul dengan orang soleh itu juga sangat besar, dan nikmat yang paling tertinggi, nikmat yang paling besar adalah nikmat Allah titipkan amanah iman. Sehingga begitu pentingnya ini iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita dalam sehari 17 kali minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalannya orang-orang yang lurus. Siapa sih jalannya orang-orang yang lurus itu? Jalannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu siapa? Jalannya orang-orang yang mendapatkan hidayah itu siapa? Jalannya orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah di dunia mereka sebelum mereka berjumpa dengan Allah itu siapa? Maka Allah melanjutkan ayatnya dalam ayat yang lain, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Yaitu jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para sholihin, jalannya para syuhada, dan jalannya orang-orang yang mengikuti mereka. Maka dalam Al-Quran itu 114 surah, 30 juz, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan orang yang sukses itu orang siapa, orang yang rugi itu siapa. Dan itu selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dari mulai baknya lapat bismillah sampai sinnya lapat annas minal jinnati wan nas, Allah banyak sekali mengulang orang yang sukses adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang sukses adalah orang yang mengikuti jalan nabi-nabinya terdahulu. Dan orang yang celaka itu siapa? Orang yang gak taat kepada Allah dan tidak mau mengikuti nabi-nabinya terdahulu. Rata itu semuanya seperti itu. Maka ini pelajaran penting buat kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menceritakan dalam Al-Quran yang wajib kita baca.
dan wajib kita imani, sehingga mintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adkhilnal jannatal firdausi bi syafaatil Qur'an. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga dengan syafaatnya Al-Qur'an. Tapi banyak di antara kita belum yakin terhadap Al-Qur'an. Kita minta syafaat Al-Qur'an, Al-Quran menjelaskan orang yang sukses, Al-Quran menjelaskan orang yang tidak sukses. Orang yang sukses adalah orang yang amalkan agama, orang yang gak sukses adalah orang yang tidak mengamalkan agama. Tapi banyak di antara kita masih mikir, sehingga ketika ada tawaran-tawaran agama, ada perjuangan yang disampaikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita nih masih mikir-mikir. Kita hidup di dunia ini bukan mau kita, teman-teman. Bukan mau ibu kita, bukan mau kakek kita. Tapi kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini karena maunya Allah. Kalau kita paham hidup di dunia ini maunya Allah, maka jangan pernah berpikir bagaimana maunya kita. Jangan pernah berpikir bagaimana maunya orang tua kita. Jangan pernah berpikir bagaimana maunya ibu kita. Tapi kita harus berpikir bagaimana maunya Allah. Kalau kita masih menganggap bagaimana maunya kita, bagaimana maunya orang tua kita, maka ini adalah salah paham. Ya, berapa banyak di antara kita yang ditanya, kita hidup ini di buminya Allah, dihidupkan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit sekali kita yang berpikir bagaimana maunya Allah. Allah mau apa sih dari kita ini? Supaya taat. Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita ini, kata para ulama, agar kita menjadi saksi atas kekuasaan Allah nanti pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah hidupkan kita menjadi manusia sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Hidup lagi di akhir zaman, menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bodoh sekali kalau kita ini nggak bersyukur. Bodoh sekali. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikanlah kabar gembira kepada mereka. Kepada siapa? Kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini orang-orang yang punya iman sempurna kepada Allah, punya keyakinan yang betul. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, sehingga selama 13 tahun di kota Mekah, bagaimana iman ini masuk ke dalam hatinya para sahabat, sehingga ada yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang tuh nggak ada yakin dengan janji Allah? Karena belum punya iman sempurna. Kenapa orang itu nggak punya iman sempurna? Karena tidak mau berkorban. Pengorbanan itu, baik itu kecil ataupun itu besar, semuanya dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya Islam yang sampai sekarang kita ada di dalamnya itu karena pengorbanan para sahabat. Dalam perang Badar, Nabi SAW dengan para sahabat yang berjumlah 313 melawan orang-orang kafir. Dalam perang Uhud melawan orang-orang kafir. Dalam perang Khandaq melawan orang-orang kafir. Mengorbankan dirinya, jiwanya, raganya untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janji Allah ketika kita mengamalkan agama, itu janji Allah. Ini harus kita ulang-ulang nih. Setiap hari kita dalam keluar kita katakan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan hanya pada amal agama yang sempurna, tapi baru hanya di lisan, belum masuk ke dalam hati. Kalau dulu para sahabat tidak mengatakan itu, tapi punya keyakinan yang betul kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga anak-anaknya para sahabat menjadi orang-orang juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ini punya harapan supaya istri kita baik, punya harapan besar supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Untuk menjadikan anak soleh itu, saya sering sampaikan, maka orang tua harus berkorban.
harus berusaha. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mempunyai keturunan yang baik semuanya, itu kata para ulama karena korbannya Nabi Ibrahim. Kalau kata Kiai Uzairon, guru kami, beliau mengatakan awal kesuksesan dalam rumah tangga adalah cinta terhadap doa. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau diusir dari tempat kelahirannya karena mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, dalam perjalanan sudah dalam puncaknya capek, Nabi Ibrahim duduk, beliau berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata doanya Nabi Ibrahim itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Ki Uzairon, Nabi Ibrahim itu doa ketika dalam perjalanan setelah diusir dalam dakwah. Allah kasihan tuh sama Nabi Ibrahim. Apa yang beliau minta? Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, istri kami ya Allah, wa dzurriyyatina, dan semua keturunan kami ya Allah, qurrata a'yun, sebagai penyujuk mata ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan 2 istri kepada Nabi Ibrahim. Istri yang pertama bernama Sayyidatina Sarah, yang dalam riwayat tafsir dikatakan Sayyidatina Sarah ini adalah wanita tercantik yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini sampai hari kiamat. Sehingga dalam tafsir dikatakan Sayyidah Sarah itu kalau minum airnya kelihatan. Dalam tafsir itu saking beningnya. Bahkan beliau tuh kalau lewat di satu tempat yang di situ gelap, maka langsung seketika jadi terang karena saking bercahaya kulitnya. Makanya keturunan jadi Nabi Yusuf. Qurrata a'yun, Sayyidah menikah dengan Sayyidatina Sarah. Kemudian istri yang keduanya bernama Sayyidatina Hajar, juga menyejukkan pandangan matanya Nabi Ibrahim. Dari Sayyidatina Sarah melahirkan yaitu Nabi Ishak. Dari Sayyidatina Hajar melahirkan yang mulia Nabi Ismail. Ternyata keturunannya semuanya bukan hanya menjadi pimpinan satu bangsa, menjadi pimpinan satu negara. Beliau berdoa, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah dari keturunanku ini menjadi pimpinannya orang-orang ahli takwa. Dan semuanya jadi pimpinan. Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Dari Nabi Ishak, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Ismail alaihi salatu wasallam, lahirlah yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, ana da'watu Ibrahim, aku ini hasil doanya Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat ternyata apa sih amalan Nabi Ibrahim itu apa ini? Ternyata korbannya habis-habisan buat agama. Korbannya mati-matian, habis-habisan. Dibakar 40 hari 40 malam, diusir dari tempat kelahirannya, dikatakan gila. Bahkan yang melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api bukan orang lain, tapi ayahnya sendiri. Dalam riwayat adalah pamannya sendiri. Kapan Nabi Ibrahim dibakar dalam kobaran api? Ketika beliau menyampaikan kalimat yang hak, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jangan harap pengen punya istri soleh, jangan harap pengen punya anak yang baik kalau orang tuanya tidak mau taat kepada Allah, tidak mau berusaha mengorbankan kesenangan dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Ibrahim ini orang yang paham dalam urusan agama. Nabi Ibrahim ini orang yang paham atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lama tidak punya anak dari Sayyidah Sarah, menikah dengan Sayyidatina Hajar, diberikan putra yang bernama Ismail. Maka nggak lama dari situ Nabi Ibrahim dapat perintah untuk membawa Ismail ke dalam satu lembah yang nggak ada kehidupan di dalamnya. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin, terus ghairi dzar'in
inda baitikal muharram. Masya Allah. Anak masih merah, 88 tahun Nabi Ibrahim menikah dengan Sayyidah Sarah, nggak punya keturunan. Menikah dengan Sayyidatina Hajar, nggak lama punya keturunan. Udah punya keturunan, disuruh bawa Sayyidina Ibrahim itu, Sayyidina Ismail itu ke dalam satu lembah yang nggak ada kehidupan. Gimana rasa orang tua itu? Besok saya mau keluar Masturah ini. Sekarang udah pisah sama Daniel sama Lubna. Daniel Lais sama kakeknya, Lubna sama istrinya Bang Dikin. Itu mahnya udah nangis aja. Kasihan aja dipisahinnya. Tadi bilang sama anak-anak saya, orang-orang sukses terdahulu tuh Daniel Lais itu ketika orang-orang sukses terdahulu itu adalah para sahabat tuh anaknya ditinggal. Siap ya, cos, siap. Giliran pas ditinggal nangis juga. Ya wajar, nurani orang tua, bener. Tapi kita besok ini kita mau berjuang ini, berani meninggalkan kesenangan sama anak sebentar aja, nggak sampai 13 tahun kok. Cuman 3 hari saya bilang ke Daniel, hari Minggu kita insya Allah panjang umur ketemu lagi. Kalau nggak ketemu lagi ya doain aja abinya, ya kan? Ini Daniel usaha supaya Daniel kalau nanti abi mati udah biasa ditinggal sama abi, udah biasa. Oh paham jadinya kalau gitu. Dididik dari kecil Pak. Ya, makanya kemarin saya sampaikan tuh di tempat Ustadz Ghifari. Kenapa ada Nabi Isa? Karena ada Sayyidah Maryam. Kenapa ada Sayyidah Maryam? Lihat dong siapa bapak ibunya. Imran dengan Hannah. Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, kata Sayyidah Hannah. Wahai Allah, aku ini sedang mengandung ya Allah. Maka aku nazarkan anakku yang ada dalam perut ini untuk Engkau wahai Allah. Jadi mulai dalam kandungan sudah dinazarkan untuk agama. Orang tua yang sayang anak itu bukan anak yang diketekin, anak yang dibuang, anak yang dikeluarkan untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik, kata Kiai Imamun Zubair, lebih baik nangis sekarang daripada nanti nangis selama-lamanya. Lebih baik capek sekarang, kata Mas Ridho, ngurusin dari anak umur 1 tahun sampai anak 15 tahun daripada nanti 15 tahun kita capek sampai kita mati. Bener nggak? Anak ini kalau sudah 15 tahun dia akan udah punya prinsip sendiri, susah diatur. Lebih baik kita capek sekarang, bangunin dia di waktu subuh. Maka pengorbanan orang tua ini penting, apalagi buat agama. Jangan harap punya anak soleh tapi orang tuanya nggak mau berkorban untuk Allah. Nggak ada ceritanya anak yang baik tuh. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Semuanya tuh kalau kita baca ceritanya, ternyata orang tuanya adalah orang tua yang hebat. Orang tua yang senantiasa menjadikan dirinya untuk korban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca dalam hadits sahabat. Ada sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini panglima, khalifah. Maka beliau korbankan semua hartanya untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ketika beliau mau meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan harta warisan kepada anak-anaknya. Maka orang-orang di sekitar ini semuanya kasihan kepada Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz. Wahai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ini aku ada sedikit makanan, aku ada sedikit baju untuk nanti anak-anakmu. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Kalau anak saya soleh, sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Wallahu yatawallas sholihin. Allah akan menanggung orang-orang yang soleh. Jadi jangan takut anak di pesantren nggak makan. Justru malah yang kejar dunia pagi siang malam, ujung-ujungnya juga susah nyari makan. Menjamin orang-orang yang soleh. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau anak saya yang salah, anak saya nggak taat kepada Allah, maka nggak rela harta yang saya berikan untuk kemaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa saya memberikan harta kepada anak yang nggak taat kepada Allah? Jadi madorot nanti ketika saya dikubur, katanya. Ini orang tua yang paham kayak gini. Maka kita ini ingin semuanya punya anak yang baik, ingin semuanya punya keluarga yang baik. Yang pertama harus kita perbaiki adalah diri kita sendiri. Ya, aslih nafsak yuslih lakan nas.
perbaiki diri kamu kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki sekeliling kamu. Ini udah janji Allah, ini udah janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti. Kalau kita taat kepada Allah, maka insya Allah juga anak kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan doanya Nabi Ibrahim adalah, ya Allah, jadikanlah keturunanku menjadi pimpinannya orang-orang ahli takwa. Betul, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barokah doa. Jadi, kalau kata Kiai Uzairon, tanda kalau kita pengen punya anak soleh, maka rumah tangga kita, keluarga kita harus cinta sama doa. Ya, harus cinta sama harus cinta terhadap doa. Kemudian setelah menikah Nabi Ibrahim, beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah keturunanku orang-orang yang soleh. Enak kalau punya anak itu enak banget, masya Allah. Inni u'idzuha bika, terus apa lagi Ustaz? Wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Itu udah keluar nih, anaknya Sayyidah Hannah sudah keluar, ternyata perempuan, agak sedikit kecewa. Aduh, perempuan lagi, bagaimana ini nanti nih buat agama ini. Tapi karena dia udah nazar, maka bayi yang merah tadi dibawa ke Nabi Zakaria. Nih, wahai Nabi Zakaria, saya punya anak dulu waktu masih dalam kandungan, saya nazarkan untuk Allah, maka sekarang rawat. Urus dia dalam pendidikan agama. Masya Allah, ditanggung rizkinya oleh Allah. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ketika Nabi Zakaria bawa makanan ke dalam mihrabnya Sayyidatina Maryam, tiba-tiba Sayyidatina Maryam sudah makan. Padahal dilapisin, dalam riwayat itu dilapisin 10 pintu. Jadi Sayyidah Maryam adalah wanita suci. Dikatakan suci karena beliau tuh nggak pernah dilihat oleh laki-laki kecuali Nabi Zakaria. Tubuhnya tuh yang indah, tubuhnya yang mulia, wajahnya yang cantik itu nggak pernah dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram kecuali Nabi Zakaria. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria bawa makanan, tiba-tiba di dalam sudah ada makanan. Bahkan dalam tafsir itu dikatakan kalau musim panas, itu makanan yang ada di kamarnya, yang ada di mihrabnya Sayyidah Maryam, makanan musim dingin. Jadi terbalik. Kalau musim dingin, yang ada di mihrabnya Sayyidah Maryam itu makanan musim panas. Ditanya, ini makanan dari mana? Wajadaha indaha rizqa. Qala ya Maryamu anni panas sih. Anni laki hada. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hei wahai Nabi Allah Zakaria, ini adalah pemberian Allah. Langsung dapat makanan dari surga. Kapan itu orang dapat makanan dari surga? Coba, saya mau tanya. Ketika dirinya, hatinya sudah tawajuh kepada Allah. Teman-teman sekalian, jangan pernah khawatir kalau anak itu belajar agama. Sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak ada jaminan tuh cari dunia, nggak ada jaminan. Orang dagang, dia berdagang nih, kira-kira dia untung apa rugi? Kadang-kadang bisa untung, kadang-kadang bisa rugi. Sampai kita ini suruh istri kita kerja ke Korea supaya dapat uang, biar tiap bulan 20 juta. Buat apa punya uang 20 juta tapi anak masuk penjara, narkoba, orang tua sakit-sakitan, nggak ada keberkahan dalam hidupnya. Tapi kalau kita mengamalkan agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ketenangan dalam hidup kita. Tenang yang pertama tuh kata Nabi apa? Punya keluarga yang baik. Makanya Nabi mengatakan gini, ada 4 kebahagiaan manusia di dunia. Arba'atun min sa'adatil mar'i. 4 sukses manusia itu ada 4. Yang pertama nih kata Nabi ini, ang takuna zaujatuhu solihatan. Yang pertama punya istri yang solihah. Allahu Akbar.
Pusing kalau nggak punya istri solehah itu, bener nggak? Marah-marah, nggak syukur, teriak-teriak melulu. Katanya pengen punya anak soleh, pengen punya anak baik, tapi yang didiknya teriak-teriak melulu. Kamu nih bagaimana sih nggak makan? Akhirnya anaknya gedenya jadi tukang marah-marah juga. Pengen punya anak baik, tapi ngeluh melulu di update status. Di status WhatsApp, aduh, anak saya nakal. Akhirnya anaknya udah gedenya jadi tukang ngeluh. Kan kata Nabi kan bagaimana hadisnya? Anak itu ikut orang tua. Al waladu sirru abi. Jadi kalau kamu pengen tahu anak itu ya sifatnya bagaimana, lihat aja bapaknya. Oh, bapaknya tukang ngeluh, anaknya juga pasti tukang ngeluh. Benar itu. Itu nggak bohong Nabi itu. Oh, anak itu berani, pemberani. Dia tegas dalam menyampaikan hukum, maka bapaknya juga pasti orang hebat itu. Al waladu sirru al-waladu sirru abi. Anak itu tergantung bapak sama ibunya. Makanya kata seorang ulama begini, fa kaifa nadhunnu bil abna'i khaira idza nasau bihidnil jahilat. Bagaimana mungkin menginginkan punya anak yang soleh kalau tidak dididik oleh wanita yang berpendidikan? Maknanya bagaimana? Jadi seorang wanita juga harus punya pendidikan yang tinggi. Ini kadang-kadang kita buat apalah sekolah tinggi-tinggi, kan juga ujung-ujungnya ke dapur. Oh, salah itu. Salah seperti itu. Ya kalau memang dia urusan dunia, maka secukupnya. Tapi kalau urusan agama dia harus paham seorang wanita ini. Karena anak itu sehari-hari akan sama kita. Bagaimana anak mau paham ilmu fikih kalau ibunya nggak paham ilmu fikih? Bagaimana anak mau bisa baca Al-Quran sementara ibunya nggak bisa baca Quran? Idza nasau bihidnil jahilat. Makanya kalau kata Ki Ubed, carilah wanita yang baik, maknanya adalah jangan cari wanita di tempat sampah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mencari wanita yang tidak sesuai kriteria Nabi yang Nabi telah sampaikan. Ya ketemunya di Facebook. Kemudian apa namanya yang begini tuh? Yang gini tuh apa namanya gini? Micet. Allahu Akbar. Tungkahul mar'a li arba'ati asya. Wahai kalian anak muda, kalau kalian menikah maka lihat 4 kriteria wanita. Yang pertama, wali jamaliha, cantiknya. Cantik dulu. Apa sih cantik itu? Mantasurru idza nuzirat. Dipandangnya enak. Mas, enak nggak pandang mami? Bang Andi, pandang? Hah? Ustaz Gifari? Bang Samun, enak nggak pandang istri? Masya Allah apa nih? Enak ya? Apa itu yang dikatakan cantik? Yang pertama kata Nabi, mantasurru idza nuzirat. Kalau kamu datang, dia senyum. Itu cantik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wali maliha, hartanya. Hartanya di sini kata para ulama bukan yang kaya, tapi yang nggak pernah minta. Usahakan jangan membebani lakinya. Ya kalau kita lakinya gajinya cuma 5 juta sebulan, nggak usah minta tas Louis Vuitton lah. Ya masih. Hah? Istri anti minta apa kemarin? Oh, soleha ya. Terus yang ketiga wali nasabiha. Nasabnya diliatin. Ini anaknya siapa, bapaknya siapa, kakeknya siapa. Jangan tiba-tiba ketemuan di TikTok, besok-besok nikah. Gak tahu siapa nasabnya. Yang keempat, wali diniha, agamanya. Kenapa sih kok agamanya nomor 4? Bukan, ini bukan nomor 4, 1, 2, 3, 4, bukan. Semuanya nomor 1. Idza taribat yadaka fasfar bidzatid din. Kalau 1, 2, 3 nggak jumpa, maka cari yang agamanya sempurna. Insyaallah ya. Insyaallah. Pengen punya anak soleh semuanya. Kali ini kan judulnya kan apa tadi? Korelasi perjuangan seorang ayah, ibu dan anak yang soleh. Maka diurut dulu nih. Nggak akan mungkin ada anak soleh, nggak akan mungkin ada Imam Bukhari ini kalau nggak ada ibunya Imam Bukhari.
Nggak akan mungkin ada Nabi Ishak kalau nggak ada ibunya Nabi Ishak. Siapa? Sayyidatina Sarah. Nggak akan mungkin ada yang mulia Nabi Muhammad kalau nggak ada kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim. Oh, ternyata anak-anak yang soleh, orang-orang hebat, terlahir dari orang tua juga yang hebat. Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Yang Nabi mengatakan la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jais. Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baiknya pemimpin adalah dia, sebaik-baiknya prajurit adalah dia yang dipimpin olehnya. Ternyata kalau kita baca atau kita mendengar cerita-cerita yang sering menceritakan Muhammad Al-Fatih, dari ayah dan ibu yang senantiasa berjuang dalam agama. Insya Allah ya. Maka yang pertama kata Nabi, kalau kita pengen dikatakan bahagia, antakuna zaujatuhu solihatan, punya istri yang solihah. Solihah itu yang bagaimana? Solihah itu yang bisa menjaga kehormatan suaminya dan bisa menjaga dirinya. Jadi kalau ada masalah nggak usah ribut, nggak usah diceritain ke orang, sampai dalamnya diceritain, jangan. Nggak baik seperti itu. Ya, kalau kamu ada masalah, janganlah kamu mengadukan kepada manusia. Kalau kamu mengadukan kepada manusia, sama saja kamu menghinakan diri kamu. Itu kata Imam Ghazali itu. Ada orang punya masalah, dia ngadunya sama manusia, berarti dia telah menjatuhkan harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang punya masalah siapa? Allah. Yang bikin masalah siapa? Yang menyelesaikan masalah siapa? Allah. Takwa, kalau punya masalah itu takwa. Makanya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan keluarkan semua masalahnya. Kenapa kita banyak masalah? Enggak takwa. Pakai tapi, gua udah takwa, udah tahajud, enggak. Berarti belum sempurna taubat antum, belum sempurna amal antum. Insyaallah ya. Ada masalah, minta kepada Allah. Wa'lam anna syarafal mu'minina biqiyamil lail wastighna'uhu anin nas, kata Nabi. Di antara tanda orang itu sempurna imannya ada dua. Yang pertama bangun tengah malam, yang kedua enggak butuhnya dia sama manusia. Siapa yang udah begitu coba? Ada masalah, lari ke Allah, sholat 2 rakaat. Yang udah pernah angkat tangan coba? Masya Allah. Antum ya? Bener. Ntar cerita lagi ke gua. Kacau nih tadi. Allah Akbar. Pertama, kemuliaan orang beriman itu bangun malam. Kenapa? Allah tuh senang sama orang yang suka bermunajat di waktu sepertiga malam. Sampai Allah mengatakan, hal yas'aluna min sa'ilina fa'utiya. Siapa yang minta kepada aku, maka aku akan kasih. Siapa yang minta ampun kepada aku akan ampuni. Diampuni oleh Allah. Kalau minta dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Ini yang susah ini. Kalau bangun malam mungkin masih gampang buat kita, buat saya, buat Mas Ridho, buat Amir Andi. Apalagi yang sudah mau belajar baik, meluangkan waktunya keluar. Tapi yang susah itu wastighna'uhu anin nas, enggak butuhnya kita sama manusia, itu susah tuh. Tapi itu hadis Bukhari, Nabi sampaikan itu. Kalau kita udah nggak butuh sama manusia, yang kita butuhkan hanya Allah, top, sempurna imannya. Depan udah kobaran api, tangan, kaki, badan sudah diikat. Bukan lagi manusia yang nolong, Mas Ridho. Kata Kiai Uzairon, ribuan malaikat turun. Ibrahim, kalau engkau izinkan, api yang besar di depan wajahmu itu akan saya matikan. Apa jawaban orang yang imannya sempurna? Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Gak butuh. Butuh Allah aja. Hasbi Allah
Hasbunallah. Cukup Allah sebagai penolong. Ketika sudah mau masuk dalam kobaran api, udah masuk makan, Allah mengatakan, kulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan berikan keselamatan kepada Ibrahim. Hanya kepada Nabi Ibrahim. Di luar Nabi Ibrahim semuanya kepanasan itu. Jadi orang-orang tuh menjauh dari api. Nabi Ibrahim itu dalam tuh kedinginan. Makanya kalau kata Ustaz Abdul Ghani kemarin, orang itu kalau sudah Allah ridho kepadanya, masalah menurut orang lain gak masalah menurut dia. Menurut orang lain kan masalah itu kan Nabi Ibrahim. Ibrahim mati terbakar, Ibrahim sudah hangus. Menurut orang lain masalah. Tapi yang ada di dalamnya pun gak ada masalah. Kenapa? Karena Allah sudah ridho. Itu yang kepengen kita cari. Nah, untuk mendapatkan pemahaman itu, kepahaman seperti itu ya korban. Coba, Nabi Ibrahim itu kapan sih dibakar di api itu kapan? Setelah berkorban, berdakwah kepada Namrud. Siang dan malam dia berdakwah kepada Namrud, ayuhan nas, wahai kaumku ya qaumi ubudullah, wahai kaumku bersembahlah Allah. Katakan Allah, man qala annallaha haqqun dakhalal jannah. Siapa yang meyakini Allah, dalam hatinya hanya Allah, maka dia masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Sekarang kita gampang nih, kita bisa apa? Bisa mengucapkan, tapi keyakinan itu susah, Mas. Susah kalau nggak korban. Susah. 4 bulan aja belum tentu, setahun aja belum yakin itu. Sampai kapan? Ya sampai mati kita korban. Para sahabat mendapat puncak keimanan sempurna ketika beliau mengorbankan semua kesenangan beliau itu. Sehingga Nabi mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairum minhu. Ini perhatikan ini. Siapa yang berani meninggalkan sesuatu yang telah dia cintai untuk Allah, maka Allah akan ganti jauh yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Dalam perang apa ketika itu para sahabat panen kurma? Dalam perang Tabuk. Bingung nih para sahabat nih. 3 tahun gak panen kurma, coba. Nah kita mikir nih, saya ajak berpikir nih. Ya, besok soalnya kita mau keluar 3 hari nanti nih. Besok keluar Mas Suro, minggu depan kita keluar ke Sukabumi 3 hari nih. Di tempatnya Bang Aga. Di Bogor, Caringin, Cimande. Wah, yang baru ada proyek. Yang baru ada kerjaan. Nah ini kita harus bagaimana nih sikap kita nih terhadap ini nih. Nah, udahlah sekarang mah agak keras aja lah. Gak usah loyo-loyo lagi Mira. Para sahabat dalam perang Tabuk pas panen kurma. Datang seruan dari Nabi Muhammad SAW. Siapa yang siap perang? Aduh, kurma baru panen bagaimana ini? Turun ayat infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berangkat apa terusnya? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masya Allah. Itu ayat kalau kita renung itu ya Allah, nyereset aja ke dalam hati. Dzalikum khairul lakum. Siapa yang berani berangkat dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, dalam keadaan senang, dia berangkat dengan hartanya, berangkat dengan badannya, berangkat dengan raganya, meninggalkan semua kesenangannya. Dzalikum khairul lakum. Itu jauh lebih baik in kuntum ta'lamun, kalau mereka mengetahui. Ternyata apa balasannya? Surganya Allah tanpa hisab. Ini yang bicara bukan lagi Nabi Muhammad, yang berbicara Al-Quran. Coba siapa yang yakin dengan Al-Quran? Yang yakin dengan Al-Quran siapa? Masya Allah. Jadi yakinnya imannya jangan cuma angkat tangan, harus ada amal. Kata Nabi, rubba qari'il Quran wal Quran yal'anuh. Nanti menjelang hari kiamat banyak orang membaca Quran, makin baca makin dilaknat. Kata para ulama, siapa mereka? Baca tidak menunaikan haknya Al-Quran. Al-Quran suruh berjuang, kita diem aja takut di rumah. Keluar, aduh,
langsung aja malu. Iya. Tak gini aja takut nih. Padahal kata Nabi, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilatun. Barang siapa yang ada niat kebaikan dan dia tidak mampu mengerjakannya, maka akan dicatat satu kebaikan sempurna di hadapan Allah. Siapa yang siap nanti akhir bulan kita keluar 3 hari di Sukabumi? Masih takut juga. Iya, masih takut juga. Iya kan? Padahal ini udah hadis, udah Al-Quran. Bagaimana mau dapat anak yang baik ini? Bagaimana mau dapat keluarga yang baik kalau kita nggak berani berkorban? Inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni ya Allah. Aku nazarkan anakku ya Allah untuk Engkau ya Allah. Berkorban ya Allah. Insyaallah ya. Siap 3 hari nanti. Angkat tangan dong. Nah, dicatat. Kalau kata Mas Ridho, insya Allahnya orang beriman itu tidak ada yang menghalangi kecuali kematian. Berarti kalau nanti pas harinya dia nggak datang, kita takziah ke rumahnya. La ilaha illallah. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Udah mah susah, tapi berjuangnya dengan harta sendiri lagi. Kita rogoh kantong kita. Makanya kenapa dalam keluar tuh ada patungan setiap pagi itu. Ada gelar sorban tuh Amir tuh. Ayo gelar sorban. Ada yang ngasih 5.000, 10.000 supaya korban aja. Supaya harta kita ini nggak dihisap nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahad kemarin sudah saya sampaikan itu kan, harta kita itu yang halalnya dihisap, yang haramnya diazab. Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab, kata Nabi dalam hadis Bukhari. Dunia itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Hisab itu Masya Allah lama, satu kancing aja lama. Allahu Akbar. Telanjang di atas padang, di atas besi yang di atas lapangan yang terbuat dari besi. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua kata Nabi, kalau kita pengen bahagia, wa auladuhu abroron, punya anak yang soleh. Abror, mana orang ini abror ini? Wa auladuhu abroron, punya anak yang menyejukkan mata. Masya Allah, ya kan? Di suasana orang pada tidur pagi, Mama sama Mikolas tuh berangkat di jalan waktu subuh itu. Nggak pengen apa punya anak kayak gitu? Hah? Mau tapi nggak korban bagaimana sih? Lihat masih ada korbannya tuh. Masya Allah, mudah-mudahan Allah terima Mas korban jenengan Mas. Allah terima dunianya, Allah terima akhiratnya. Punya istri setiap malam ngaji, nggak tinggal duha. Itu coba nikmat mana lagi kau dustakan itu, Allahu Akbar. Ya, udah punya istri soleha, punya anak yang soleh. Ya. Tadi saya baca dalam tafsir yang tadi Ustadz Gifari tadi bacakan itu, ya Allah itu nanti ketika masukkan seorang hambanya ke dalam surga, maka Allah bertanya, ini hadis sahih nih dalam tafsir Ibnu Katsir, wahai fulan, bapak kamu kemana? Emang harus sama bapaknya? Iya sama bapak, panggil dulu bapak kamu. Tapi dia ahli neraka ya Allah, nggak apa-apa, barokah kamu masukkan dia ke dalam surga. Bistighbari waladika, kata Nabi. Karena barokah istighfarnya seorang anak. Tapi kalau anaknya nggak taat kepada Allah, ya kan, anaknya maksiat kepada Allah, bapaknya juga kena imbasnya. Kalau bapaknya dulu udah ngajarin nak jangan nakal, nak harus taat, itu udah urusan anaknya udah kayak gitu tuh. Nauzubillah min zalik. Insyaallah ya. Nah, maka kita jadikan anak kita nih anak yang baik. Kalau kata teman-teman kami tuh, kata guru kami, tidak ada pendidikan terbaik untuk mencetak generasi terbaik melainkan di pesantren ini. Udah. Kalau kita lihat sekarang di luar sana tuh Masya Allah, anak berani ngebunuh orang tuanya cuman gara-gara kuota nggak dibeliin. Nggak ada akhlak. Nah, pergaulan. Ya. Pergaulan sekarang, pergaulan dia nggak main tapi handphone. Handphone tuh Masya Allah. Makanya alhamdulillah
saya, Mas Rido, ngasih anak handphone tuh seminggu sekali aja. Setiap Sabtu sama Minggu. Itu pun kalau sholat subuhnya full. Kalau sholat subuhnya nggak full nggak dikasih. Kodok bi, tetap aja nggak dikasih. Bukannya galak sama anak, biar sekarang itu dia punya pendidikan disiplin. Iya. Kalau subuh-subuh telat itu kan tanya buku tuh sambil ngantuk-ngantuk. Masya Allah. Anak umur 6 tahun sama 5 tahun. Nggak tega sebenarnya. Tapi daripada nanti susah, mendingan susah sekarang deh. Bener nggak? Senang. Kemarin cerita lagi Bang Dikin. Diajak main sama Bang Dikin ceritanya. Beli minum haus. Duduk, orang-orang pada ngeliat. Ditanya, kok minumnya duduk? Ya dia kalau kata abinya, kalau minumnya berdiri maka nanti diomelin. Dan ini sunnah Nabi. Ya udah. Apa sih sunnah Nabi tuh? Nggak tahu kan dia sunnah Nabi? Coba. Masya Allah. Kan Nabi mengatakan man tamassaka bisunnati ingda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku dikala rusaknya umatku, maka dia akan mendapatkan pahala orang mati syahid. Allah. Jangan cuma Allah diamalkan. Pahala orang mati syahid. Sayyidina Khalid bin Walid ingin mendapatkan mati syahid harus berjuang. Sayyidina Umar bin Khattab ingin mendapatkan pahalanya mati syahid harus berjuang. Hanzalah habis-habisan. Mus'ab bin Umair meninggalkan keluarganya sampai nggak ada kain kafan untuk menutupi jasadnya. Abu Bakar As-Siddiq juga pengen mendapatkan mati syahid berjuang. Utsman bin Affan dibunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipukul kepalanya malinggis oleh Abdurrahman bin Muljam laknatullah alaih. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Ngajiplo pengen dapat mati syahid nggak perlu dibunuh. Ngapain? Ngamalin ngamalin sunnah. Pakai jubah, mak minum tangan kiri, minum tangan kanan, makan tangan kanan, duduk. La yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah sekali-kali kalian minum dalam keadaan berdiri. Alhamdulillah saya punya anak umur 6 tahun tuh, selama 6 tahun sama 5 tahun tuh nggak pernah kencing berdiri tuh di pinggir rumah, depan rumah tuh, bikin huruf A. Alhamdulillah, alhamdulillah seneng banget. Kemarin Mas Ridho update status di IG, Mamas mau turnamen sholat 2 rakaat coba. Anak umur segitu mau turnamen, sholat dulu 2 rakaat ya, biar Allah tolong. Apa nggak iri kayak gitu tuh? Anak yang minta lagi. Anak yang minta lagi, coba. Wah, anak kita nyanyi-nyanyi, anak kita, waduh, Masya Allah. Didik insya Allah ya, belajar mengamalkan hidupkan sunnah di rumah. Sering saya sampaikan di sini, Imam Malik mengatakan as-sunnatu hiya kasafinatin Nuh. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Faman raqibaha faqad naja wa man takhallafa anha faqad ghariqa. Siapa yang berpegang teguh sunnah dia akan selamat. Maknanya siapa yang naik kapal tersebut dia selamat, yang nggak mau naik dia akan tenggelam. Imam Syafi'i mengatakan, idza wajadtum sunnata nabiyyikum fattaba'uha. Kalau kalian sudah menemukan sunnah Nabi kalian, pegang sungguh-sungguh. Insyaallah ya. Kemudian yang ketiga, wa khulaqa'uhu sholihin, berkumpulnya sama orang-orang soleh. Dalam kitab Tambihul Ghafilin kemarin saya sampaikan tuh di AGPG. Coba anak AGPG siapa yang ingat kemarin? 3 keuntungan berkumpul dengan orang soleh. Selain Mas Ridho. Ayo. Nah, coba insyaallah. Yang kemarin ngaji di kantor. 100.000. Ya dari saya 100.000 dari saya. Jangan dari Mas Ridho, dari saya. Ayo. Umroh. Ayo apa? Ayo coba. Pertama apa? Tazidulil qalbi, menjadi adem, tenang, terang tuh kalau kumpul sama orang soleh itu. Ya, lebih daripada Philips. Ya, terangnya akan bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasyatan lil ibadah, semangat dalam ibadah. Benar. Sholatnya semangat, zikirnya semangat. Karena teman-temannya orang zikir semua. Teman-temannya orang ahli ibadah semua. Ih, kayaknya kalau nggak amal tuh kayaknya rugi banget itu. Ya. Kemudian yang ketiga, wasyauqatan lil yaqin, mahabbah,
ada keyakinan terhadap janji Allah. Karena yang di hari-hari yang hari-hari dibicarakan janji Allah, janji Nabi, janji Allah, janji Nabi, janji Allah, janji Nabi, itu aja. Perkataan-perkataannya para ulama. Allahu Akbar. Nabi bilang, barang siapa yang sholat sebelum subuh 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Barang siapa yang berwudu dari rumah dengan sempurna, kemudian melangkah ke masjid hanya semata-mata ingin sholat berjamaah, setiap langkah kaki kanannya diangkat derajatnya oleh Allah, kaki kirinya dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Duduk iktikaf di masjid, dosanya sudah hilang. Kata Nabi, intadzirus sholat ba'da sholat karribatil akbar, menunggu sholat untuk sholat seperti orang berjuang di jalan Allah, kayak orang perang. Amir Andi sama Mas Ridho ini datang nih sebelum qomat, sholat 2 rakaat, iktikaf, nunggu sholat sampai qomat. Itu dalam penantiannya dihitung berjuang di jalan Allah. Kalau seumpama sholatnya jahar, imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya orang tadi diampuni oleh Allah setahun lalu dan setahun yang akan datang. Kira-kira dapat nggak kalau orang sholat sendirian di rumah tuh? Nggak dapat. Bahkan jamaah itu akan diberikan pahalanya sebanyak jumlahnya orang yang ada di masjid itu. Ya. Man shalla lillahi arba'ina yauman lam yudrika takbiratul ula kutiba lahu bara'atani, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Barang siapa yang istiqomah istimrar menjaga sholat berjamaah 40 hari aja, nggak usah lama-lama, maka Allah akan berikan berapa kebebasan? 2 kebebasan. Bebas dari neraka jahanam, bebas dari sifat munafik. Allahu Akbar. Kita ini nggak akan terlepas dari 2 sifat ini. Belum yakin juga kita nih masuk ke dalam surga. Tapi kalau bisa istiqomah mengerjakan sholat berjamaah di masjid, insya Allah nanti Allah akan hapuskan nama kita di deretan nama-nama ahli neraka. Kalau kita bisa menjaga sholat berjamaah di masjid, Allah akan bebaskan nama kita dari sifatnya orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Yang dikatakan munafik siapa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kata Allah, orang munafik itu sholat, tapi waktu sholatnya malas. Munafik tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala sholat. Nyantai masih ada nanti. Di depan masjid makan gorengan. Allahu Akbar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Orang munafik itu nerakanya sama orang kafir, bahkan lebih dalam lagi nerakanya orang munafik daripada orang kafir. Kenapa? Zahirnya Islam tapi hatinya nggak yakin sama Allah. Keraknya neraka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Nauzubillah min dzalik. Maka kumpul sama orang soleh insyaallah ya. Alhamdulillah, setiap sepekan sekali insyaallah kalau nggak ada halangan kita kumpul-kumpul di sini. Kalau kata Mas itu bilang, saya ngadain ngaji itu bukan supaya kita ngerti, supaya kita paham nilainya amal itu. Kalau masail fikih seminggu sekali cukup. Tapi kalau urusan masalah fadail itu harus setiap hari kita ulang-ulang. Yang tiap hari aja kita nggak ngamalin, apalagi cuma seminggu sekali. Bener nggak? Coba dari mulai pembagian kitab taklim di sini, yang istiqomah baca taklim siapa coba? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya kemana? Katanya yakin sama taklim, katanya yakin dengan janji Allah. Ini nggak dibuat bagaimana? Berarti yakinnya bohong. Itu dikasihin sama Mas Ridho supaya dibaca. Cari waktu. Kalau istrinya nggak mau ikut, ya buat sendiri. Emang taklim buat siapa? Buat sendiri, bukan buat istri. Yang paham nanti Allah berikan kepahaman. Baca aja udah baca. Ya, itu kitab taklim itu udah barokah itu. Kata Nabi, man burika fi syai'in falyalzamhu. Kalau perkara itu sudah kelihatan barokahnya, pegang sungguh-sungguh. Jangan sampai ditinggalin itu taklim itu, masya Allah, barokahnya masya Allah kemana-mana.
yang buat orang hebat itu. Maulana Ilyas, Maulana Muhammad Zakaria, Maulana Harun, Maulana Yusuf, Maulana Sakal Kandahlawi rahimahullahu taala ajmain. Orang-orang yang hidupnya sudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maulana Ilyas itu kalau nggak barokah nggak mungkin jamaah tabligh sampai sekarang. Nggak mungkin diterima kalau nggak barokah. Tapi karena barokah doanya Maulana Ilyas, pergerakan Maulana Ilyas, akhirnya seluruh penjuru dunia sekarang sudah kenal dengan jamaah tabligh itu. Karena barokah. Dari tempat-tempat tabligh ya, keluarlah hafiz-hafiz Al-Qur'an. Masya Allah. Pondok terbesar dakwah itu ada 2. Kerincing dengan Temboro. Temboro itu tiap tahun mengeluarkan 2.000 paling sedikit itu orang-orang penghafal Quran itu. Paling sedikit itu 2.500 orang-orang penghafal hadis. Sekarang udah banyak yang hafalin hadis. Bahkan kemarin pas lagi pertemuan wali santri, ada satu anak dari Riau hafal Mukhtasar Bukhari. So ini nih, Mukhtasar Bukhari. 17.000 hadisnya itu. Ternyata bapaknya tuh ahli korban, mir. Ibunya itu nggak pernah tinggalin taklim. 7 tahun sudah hafal Quran, 11 tahun hafal Bulughul Maram. Hafal Bulughul Maram, teman-teman. Masya Allah, itu bapaknya udah tinggal uncang-uncang kaki aja dikubur itu dia. Ya, insya Allah ya. Nah, itu terjadi wa khulafa'uhu sholihin kalau ada perkumpulan yang baik. Kemudian yang terakhir wa ayyakuna rizquhu fi baladi, usaha untuk mencari rizki yang halal. Saya pesan ini, jangan sekali-kali memberikan nafkah kepada keluarga dari rizki yang haram. Nauzubillah. Susah nanti agama masuk ke dalam hati mereka. Nabi mengatakan ayyuma lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Ya. Neraka, surga itu haram dimasuki oleh siapa? Oleh orang yang dalam perutnya ada perkara haram walaupun hanya secuil daging yang nyempil dah. Hati-hati, Masya Allah, hati-hati. Berusaha cari rezeki yang halal. Kalau kata Imam Ghazali nih, apa maknanya rezeki halal itu? Yang tidak lupa Allah. Saya mau tanya nih, warteg tuh halal nggak sih? Warteg, ayam gepuk pakai bos halal nggak sih? Tapi kalau yang punyanya nggak sholat jadi haram, kata-kata ulama ya. Jadi haram, hati-hati. Kita ngojek dari pagi ketemu malam, usaha dari pagi ketemu malam. Kalau sampai lupa Allah, maka jadi perkara yang haram. Hati-hati. Nggak ada keberkahan dalam hidupnya. Insya Allah ya. Maka jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Maka saya mengajak ini, ya, mengajak kepada para jamaah. Insya Allah besok kami ini ada 2 rombongan sekitar 10 orang akan keluar Masturo. Ya, Masturo itu berjuang sama-sama dengan istri. Biar istri itu paham, biar nanti pada hari kiamat itu kita nggak disalahin. Pas kita masuk ke dalam surga tiba-tiba, ya Allah jangan masukin dulu dia ke dalam surga. Kenapa? Dulu waktu di dunia dia taat, dia baik, dia nggak ngajak saya, ya Allah. Makanya kan Allah mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Kita semua ini akan jadi musuh di hadapan Allah kecuali orang-orang yang takwa. Kata para ulama, di antara nabi-nabi yang banyak pengikutnya adalah nabi-nabi yang didorong oleh istrinya. Nabi-nabi semuanya sukses. Tapi ada nabi-nabi yang nggak punya pengikut. Ada yang punya pengikut sedikit. Bahkan ada yang nggak punya pengikut. Ternyata kalau ditelusuri dalam beberapa riwayat sejarah, itu nabi-nabi yang tidak didukung oleh istrinya. Insya Allah ya. Jadi Masturo itu mengajak istri untuk sama-sama belajar agama. Kalau laki-lakinya namanya rijal. Tiap bulan kita keluar tuh rijal tuh. Ada suasana. Kalau wanitanya setiap per 3 bulan sekali. Apa aja yang dibahas? Yang dibahas adab-adab sama. Bagaimana adab terhadap suami, bagaimana ketika berumah tangga, bagaimana cara mendidik anak yang baik. Dibahas semuanya di situ. Nah, bagi teman-teman besok kan libur nih, ya. Sorenya kami tunggu. Ada 2 tempat ya, Mir ya? Oh, di sini.
Di sini sampai malam. Oh masya Allah, di sini dulu tempat Mas Ridho, di sini besok pagi sampai malam katanya. Ya sampai malam di sini. Jadi karena besok libur, sama-sama datang ke sini insya Allah. Yang laki-lakinya di bawah, yang perempuan di atas nanti. Nanti ada pencerahan-pencerahan dari para asatizah atas ustazah-ustazah. Nanti ada pencerahan dari istrinya Ustadz Abdul Ghani. Bagaimana cara adab kepada suami. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Terus nanti insya Allah sebelum akhir bulan ya Mas ya. Sebelum akhir bulan kita akan ada keluar 3 hari. Nanti kemarin kita sudah ya kita akan ada keluar 3 hari di Rijal, di Sukabumi, di Bogor. Ya, di Bogor. Bukan Sukabumi. Di Bogor. Jadi deket. Ya insya Allah ya. Enak tempatnya, dingin. Masih nggak mau parah sih emang. Cuman duduk, cuman tidur, itikaf di sana, bawa harta kita. Yang penting Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya. Mudah-mudahan barokahnya kita ngaji di sini Allah jadikan keluarga kita ahli Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Jangan dikira ya kita ngaji di sini ini nggak ada manfaatnya. Ada manfaatnya pasti. Kalau nggak dari kepada kita yang sedikit, nanti kalau tumpahkan kepada keturunan kita semuanya. Mudah-mudahan dari rahim-rahim kita semuanya, dari keturunan kita semuanya menjadi penerus agamanya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ulama ya. Siapa niat anaknya dijadikan ulama? Angkat tangan. Niat anaknya jadikan penghafal Quran, insyaallah. Harus niat ya, harus niat. Harus niat. Siapa yang pengen dipakaikan mahkota nanti pada hari kiamat? Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya Allah terima. Ada pertanyaan nggak? Udah jam 10 lewat. Ini dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sedikit pranala ya. Ya, sedikit kemarin waktu itu kan saya cerita sharing sama ayahnya Ustaz Adut ya. Ayahnya Ustaz Adut tuh sebenarnya nggak punya amalan yang luar biasa sebenarnya. Tapi kenapa anak-anak dari beliau itu bisa jadi macan semua kata saya, ya. Jadi macan. Padahal beliau cuman jual anak ikan. Jual anak ikan. Sama pur. Jual pur. Tapi ketujuh anak beliau abah itu jadi macan semua. Dan memang Ustadz dulu ayahnya Ustadz Adu itu cerita, saya waktu itu sampai hampir nangis waktu itu. Aduh kok tak tinggal aja gitu, boro tak tinggal, nangis. Tapi apa buktinya? Ustadz Adu sendiri nggak dendam sama ayahnya, justru Ustadz Adu sendiri malah justru terima kasih sama ayahnya jadi seperti ini. Ya jadi pertanyaannya seperti ini kan, karena banyak saat ini saya juga pernah dengar kiai-kiai ya, di YouTube. Orang setiap hari ke masjid, tiap hari ke masjid. Ya dari yang seumuran saya maupun yang sudah sepuh, sudah 70 tahun, 80 tahun ya, punya anak besar-besar tapi justru anaknya ini belum mau ke masjid. Ya. Nah, ada beberapa kiai saya dengar, apa ini ke masjid itu atau amalannya ada yang salah atau seperti apa, kok anaknya ini yang dari kecil sampai dewasa gak mau ke masjid, kenapa? Dan yang kedua, apakah amalan itu biar keluarga sakinah mawaddah warahmah, biar anak menurut itu hanya sholat di masjid saja? Ya. Kalau para nabi-nabi terdahulu, para sahabat terdahulu. Jadi memang Allah ciptakan kita di dunia ini cobaan ya, penuh cobaan ya. Nah, cobaan itu kan banyak ya Mas ya. In akhta'ahu hadza nahasyahu hadza kata Nabi. Di antara cobaan itu dia akan silih berganti, bergulir ya. Mungkin kita sama istri aman, tapi nanti cobaannya dari anak. Kalau seumpama kitanya sudah berjuang, tetapi anaknya belum diperbaiki oleh Allah, maka jangan salahkan pengorbanan ayahnya. Tapi memang dianya aja yang betul-betul nggak dikasih hidayah sama Allah. Karena dalam riwayat Imam Suyuti juga punya anak kurang baik. Ya, padahal Imam Suyuti loh, pengarang tafsir Jalalain. Ya, banyak, nanti ini nggak usah dimasukin di YouTube ya Mas Yudo. Banyak teman-teman saya anaknya kiai yang saya sering cerita ya. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Padahal
Waktu itu saya pernah datang ke acara pemakaman ayahnya. Saking barokah ayahnya itu, nggak pakai keranda, diestafetkan. Orang-orang tuh pada pengen megang jenazahnya itu. Tapi anaknya 5, ini pokoknya jangan dimasukin ya ke YouTube. Yang nomor 3 itu sampai sekarang masih di sel. Kayak gitu, cobaan. Jangan salahkan ayahnya. Ayahnya udah betul-betul usaha. Nah, jadi mungkin Allah belum berikan, ya itu cobaan buat keluarganya seperti itu Mas ya. Tapi terus kita harus berjuang. Dan ini tahadus binikmah. Kalau saya perhatikan, ya menceritakan kebaikan. Orang yang sudah tenggelam dalam jamaah, keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Itu walaupun bapaknya dulunya bajingan, maka terlahirlah anak-anak penghafal Quran. Anak-anak penghafal Quran. Kita punya teman orang Kalideres, itu tatonya Masya Allah seluruh badan. Tapi 10 apa 9 anaknya? Yang orang Kalideres itu tukang masak. 9 anaknya hafal Quran semua. 9 tuh. Makanya ada bahasanya ulama begini dalam Maulana Yusuf. Beliau mengatakan nanti orang-orang yang sudah masuk dalam dakwah ini akan terlahir anak-anak penghafal Quran dari siapa? Dari rahim-rahim pezina. Maknanya bagaimana? Karena ada pengorbanan sebagaimana pengorbanannya para nabi. Jadi bukan berarti saya menyalahkan kiai-kiai yang nggak dakwah, sama sekali tidak. Itu orang-orang hebat semua. Tapi ketika kita sudah bersungguh-sungguh mengikuti jejaknya para nabi, maka Allah akan perbaiki kehidupan kita. Insya Allah akan perbaiki. Itu nggak satu dua yang seperti itu. Banyak Mas. Ya, saya dulu ahli maksiat, ahli mabuk. Ya itu Bobby. Ya kan, Bobby, Masya Allah. Saya pernah keluar 4 bulan sama dia jalan kaki. Ya kan, semua tato nih. Tato pokoknya. Dia punya anak pondok di Ustadz Husain ya. Masya Allah. Dia bilang saya waktu itu nikahnya jadi penjara sama ibunya dia. Ibunya juga tatoan. Tapi sekarang udah ketutup semuanya. Masih hidup Bobby? Masih hidup ya? Masya Allah, saya pernah jumpa anak mungkin hafalan Qurannya. Padahal nikahnya di penjara, tapi karena kenal Haji Maimun ikut usaha agama, Allah pilih jadinya seperti itu. Oh ternyata memang usaha nubuwah ini usaha yang hebat. Ya Mas, usaha nubuwah ini adalah usaha yang hebat. Maka kalau kita ingin menjadikan anak kita baik, pokoknya sungguh-sungguh dalam usaha agama ini. Sungguh-sungguh dalam keluar 3 hari itu sungguh-sungguh. Wah Masya Allah. Nah, banyak ya santri, anak-anaknya Kiai Uzairon kan 11 Masya Allah. Nggak ada yang nggak jadi, semuanya Masya Allah. Oh ternyata pengorbanan ayahnya dalam usaha agama. Pengorbanan ayahnya dalam perjuangan agama. Jadi seperti itu Mas. Bukan berarti menyalahkan mereka-mereka yang beliau-beliau tidak ikut dakwah ya. Cuman mungkin ada kurang kali ya. Mungkin ada kurang sehingga nanti di situ belum Allah Subhanahu wa taala pandang. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, apakah anak soleh itu harus, ya anak soleh tadi ke masjid itu ya. Apa tadi pertanyaan yang kedua? Apakah dikatakan? Apa tadi yang kedua tuh? Oh, ya iya. Karena cirinya orang baik ya di masjid, senang sama masjid. Kan kata Nabi begini, idza ra'aitumur rajula yulazimul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang yang suka bolak-balik ke masjid, itu berarti orang baik. Jadi cirinya orang beriman itu suka sama masjid. Ya, cirinya orang beriman apa? Suka sama masjid. Dan kita tuh direbus kita tuh dalam masjid selama 3 hari. Ada taklim, ada tahajud bersama, ada zikir bersama, ada istighosah bersama, seperti itu. Maka kita nih harus cinta kepada masjid. Jangan cinta nggak cinta sama masjid, harus cinta sama masjid. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita semuanya. Ada lagi nggak? Silakan. Baik. Ayo. Ini enak nggak nih Pak ya? Ya. Alhamdulillah, terima kasih dan juga mohon maaf sebelumnya. Saya mau bertanya tentang masalah perjuangan. Ya. Saya pernah menyampaikan kepada anak-anak tetangga. Mereka duduk di teras, bahkan di bangku. Mereka pada main game. Setelah itu saya sampaikan, coba ini pada ngaji, pada belajar Quran, ya kan, pada sholat.
pada waktunya, tepat waktunya. Justru ada orang yang bilang, kamu sudah paling baik no, kamu suci no, seperti itu, ya kan? Tidak itu. Tapi saya berprinsip, ya kan? Mandala kalafori falahum nislu asri fa'ili. Barang siapa yang menyampaikan suatu kebaikan dan orang itu mengamalkan suatu kebaikan, maka pahalanya adalah sama. Subhanallah, ya kan? Dan juga di situ demi Allah, kalau dia menyampaikan suatu kebaikan dan mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik daripada seluruh amal kamu. Seluruh amal Bapak. Subhanallah. Seluruh amal Bapak. Maka beruntung Bang Alvin, beruntung Mas Ridho. Banyak bawa orang, beruntung Ustadz Gifari. Nah, setelah itu ya, mereka sampai di situ. Pertanyaannya perjuangan. Oh iya. Artinya kita dalam menyampaikan tetangga-tetangga yang mereka tuh pada sholat, mereka Iya. bikin, karena mereka itu dulu pada main game itu adalah melalaikan Allah. Iya. Kan saya juga tetap misalnya kan Fataki nanti kok tanpa aku ini. Masya Allah. Masuk berarti ngajinya minggu kemarin. Itulah ya kan gitu ya. Ya. Kita menyampaikan di lingkungan kita yang mereka tuh belum pada sholat berjamaah dan mereka tuh justru pada main game, ya kan, yang Main judi. termasuk perjuangan. Oh iya, perjuangan. Itu perjuangan sekali. Perjuangan. Jangan pernah nyerah kalau sudah dibilang sok suci. Baru dibilang sok suci belum mau dibunuh. Tapi insya Allah sih itu bukan berarti penyerahan karena itu tadi hadis itu tadi kan. Ya. Saya dibilang sesat ya. Bagaimana ya hadisnya? Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi wa man terus fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adaful. Mas Ridho nih kalau ngaji mingguan di Ayam Gepuk, saya nggak mau punya karyawan yang nggak sholat karena dia punya kekuasaan. Kalau Bang Andi yang ngomong kan nggak mungkin. Pokoknya semua karyawan di AGPG wajib sholat. Siapa lu? Kalau Mas Ridho dia punya kekuasaan, dia berani bilang begitu kemarin. Setiap ngaji yang nggak sholat 2 kali SP keluarkan. Buat apa saya punya anak buah yang nggak sholat? Itu baru punya kekuasaan. Fa'ilam yastati kalau nggak mampu dengan lisan. Lisannya dengan lisan yang baik. Jangan langsung neraka lu, jangan. Iya. Maka yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun sering saya sampaikan, faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Hai Musa, sampaikan agama kepada Firaun dengan lemah. Itu Firaun. Nah, ini bukan Firaun kok. Ya, jadi dengan lemah lembut. Terus dengan akhlak. Kemudian yang ketiga apa? Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Jadi seperti itu perjuangan. Teruskan. Tapi dengan akhlak yang baik, jangan dengan marah-marah. Cukup. Dengan bahasa anaknya dan bahasa. Yes. Kalau anak-anak kayak gitu kasih bakso dong. Bakso, makanan cireng, cilok kasih. Apa itu termasuk sunatullah gitu ya? Oh iya dong. Iya. Apa sunatullah itu? Artinya mereka itu menyampaikan kebaikan itu mereka banyak pencelaannya gitu. Oh iya. Ya. Itu udah dari zaman dulu. Sama-sama. Innahum unasun yatatoharun. Baik, Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai juga sini. Masya Allah. Dengan sedikit perjuangan. Mewakili grup belakang nih banyak. Ya. Mas Romi malah berdua saat minggu lalu. Sekarang udah berlima. Nih. Masya Allah. Mas Romi makasih ya sudah mau hadir di tempatnya Mas Ridho. Ya mudah-mudahan kebaikan semua yang dibawa 5 itu sampai ke Mas Ridho semuanya. Mas beruntung banget sih Mas. Udah kaya dunia, kaya akhirat lagi. Kalah kita semuanya. Ayo. Pertanyaan saya mungkin mewakili dari, nggak mewakili sih. Saya berpikir semua orang itu punya pekerjaan atau kalangannya masing-masing. Ya. Ada yang pengusaha, ada yang penerbang, dan semua bisa dakwah di lingkungannya masing-masing dengan cara dan gayanya masing-masing. Baik. Tidak bisa disamakan Ya. harus bagaimana dan begitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kebetulan di sini ada seorang public figure yang di sini. Sepertinya mereka ini sebenarnya butuh perhatian gitu ya. Dari oh iya, kenapa nggak sholat?
karena nggak ada yang ngajak gua. Oh gitu. Kenapa nggak ke majelis ilmu atau ke pengajian? Ya karena nggak ada yang nyeret gua gitu kan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan gitu sesama mereka gitu untuk bisa bareng-bareng gitu, tapi tanpa harus nyinggung atau apa gitu kan. Mungkin sekarang alhamdulillah kan Islam itu kan lagi syiar lagi bagus ya, Ya. Punya forum-forum, punya apa-apa, tapi mungkin ada pesan-pesan dari Ustadz sendiri yang oh iya sesama mereka harus gampangnya masuknya gimana atau mengajak. Kebetulan saya sama Mas Romi ya udah kenal dekat dari dulu, dan alhamdulillah beliau juga mau membuka hati gitu ya lebih gampang. Tapi kan banyak di luar sana yang pengen tapi kan ada malu, ada gengsi gitu kan sebagai public figure gitu. Mas Romi mau ditambahin? Disclaimer dulu ya Ustaz semuanya. Alhamdulillah saya Islam dari lahir ya. Iya. Biar gak dipikir, namanya Rafael lagi. Oh, nama anak saya Daniel. Iya, saya Islam alhamdulillah dari lahir. Jadi sejarah ketemunya Alvin itu kenapa ya? Fuso ya, kalau nggak salah ya. Ya, kalau saya kan sholat diem-diem ya. Salat diam dia. Ya, kebetulan di masjid ketemu Alvin. Saya nggak ngomong aja, kerja nanti kan gitu. Saya disuruh maafin, ya udah maafin gitu. Masya Allah, Bang Alvin. Sayangnya di foto, mudah-mudahan dari upload fotonya. Ya ini maafin, bro selfie dulu. Nah, poinnya sih kalau saya buat rekan-rekan yang lain ya, seprofesi sama saya, ya kalau saya pribadi ya kan ya, kalau saya lakum dinukum waliyadin gitu. Gitu. Baik, ya. Karena kalau udah selevel Ya. saya kalau udah muncul di TV udah sepertinya kan gitu. Alvin sendiri tahu gitu dan nggak nampak ke bumi gitu. Baik. Nah makanya saya waktu ketemu Alvin di masjid juga saya nggak woro-woro siapa-siapa, saya mau sholat ketemu di masjid sama Besti saat ini gitu. Jadi disclaimernya itu gitu. Baik. Gitu. Baik. Silakan, Bro Alvin. Ada mau nanya? Nggak, saya jawab dulu dua itu, takutnya lupa lagi tadi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Pertama memang kata Nabi angzilin nas manazilahum. Sesuaikan manusia pada porsinya. Ya, jadi makanya kita jangan terlalu keras dalam berdakwah. Maka kita sesuaikan. Kalau di posisi Bang Alvin, ya Bang Alvin tahulah keadaannya. Di posisinya Bang Romi Rafael seperti apa gitu kan. Nah, ini pertama ya, Bang Alvin, Mas Romi Rafael. Angzilinas manazilahum, sesuaikan manusia pada porsinya. Jadi nggak setiap hari, nggak setiap waktu kita dakwah dengan jubah. Kalau kita biasanya kayak begini, ya udah begini. Biar orang tuh nganggap Islam tuh, oh ternyata santai ya. Nah, itu pertama ya. Itu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Karena setiap hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah adalah hadis yang paling sahih. Ini pertama. Sesuaikan manusia dengan porsinya. Maka kalau Bang Romi Rafael di dalam kegiatan seperti ya sulap, ya dakwahnya lewat situ. Dan kalau seumpama Bang Romi Rafael mengatakan lakum dinukum waliyadin, kalau menurut kami, menurut saya itu kurang pas. Kurang pasnya begini, ayat itu ditunjukkan untuk orang-orang non, ya. Ayat itu ditunjukkan orang-orang non. Ketika kita belum ada kemampuan, maka doakan aja. Doakan aja, ya Allah, mudah-mudahan teman saya dapat hidayah ya Allah. Terus Bang Romi Rafael tunjukkan dengan akhlak yang baik. Nah, jadi nggak perlu ngajak dulu, izin dulu sholat. Kayak gitu kan. Nanti kan orang itu nanti, Ustaz, lu sekarang rajin sholat ya. Kayak gitu. Jadi ayat lakum dinukum waliyadin itu bukan untuk sesama orang Islam, tapi untuk kepada selain agama Islam. Makanya nggak ada paksaan ketika orang dari kafir untuk masuk Islam. Nggak boleh kita maksa. Kamu wajib masuk, nggak boleh. Nabi marah sama orang yang kayak gitu. Nabi marah. Maka tugas kita ini, apalagi Bang Romi Rafael, ya, maka tunjukkan akhlak yang baik kepada sesama. Nggak perlu ngajak. Dakwah itu cukup dengan akhlak. Berapa banyak orang masuk Islam sebab akhlaknya Nabi? Ya kan? Orang-orang yang ditawan di balad itu,
orang-orang yang ditawan di Badar kurang lebih ada 200 orang. Maka orang-orang Nasrani yang ditawan di Badar ketika waktunya makan sama Nabi dikasih makanan yang enak-enak. Sama Nabi dikasih makanan yang enak-enak, sementara sahabat-sahabat yang berjuang makanannya biasa-biasa aja. Sehingga kata orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ini orang Islam kok hebat banget ya. Kita yang ditawan dapat makanan yang enak, sementara mereka nggak dapat makanan yang enak. Dari situlah akhlaknya Rasulullah wujud, dari situlah orang-orang bisa masuk Islam sebab akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bang Alvin, kita semua ya, Bang Romi Rafael, nggak perlu kita ngajak orang untuk sholat dulu. Nah udah, pokoknya ketika ngomong serempetin aja dikit-dikit kepada agama. Masya Allah, beruntungnya kita jadi orang Islam gitu aja. Terus waktunya sholat, Bismillah. Gue mau sholat dulu, izin. Nah kayak gitu. Nggak perlu ngajak. Kalau kita nggak ada kekuatan, nggak perlu ngajak. Sholat aja, ya. Sholat aja. Kemudian tunjukkan akhlak yang baik. Insya Allah ya, Bang Romi Rafael kayak gitu ya. Jadi tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka dan nggak perlu bicara-bicara yang terlalu takut lah, menakutkan. Nyantai aja. Karena agama Islam itu yusrun, kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu mudah sekali. Yang wajib harus dikerjakan, tapi yang sunnah semaksimal mungkin. Lu nggak sholat qobliyah subuh lu, payah lu, nggak gitu. Ya nanti kalau lu belum bisa sholat, besok bisa sholat insya Allah ya. Kayak gitu-gitu aja insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman agama kepada kita. Terusnya gini. Kalau kita belum bisa bikin ombak, khawatir takut ke bawah ombak, maka kita harus pegang sama teman-teman yang baik tadi. Ya, makanya di Ahad kemarin saya sampaikan Bang Romi supaya terus istiqomah, temenan sama Bang Alvin lah, bismillah. Ya, temenan sama orang-orang yang usaha untuk baik. Ya insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman agama kepada kita semuanya, ya. Dan mudah-mudahan dari keluarga kita yang belum dapat hidayah, Allah berikan hidayah. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga semuanya, ya insya Allah ya. Semuanya menjadi ahli surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bil luqat wa tanfarju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir radha'i wa husnul khawatim wa yasqal qama bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hafizan lana wa lahum minan nar, nuran lana wa lahum fil qubur, wa zawajana wa lahum ala sirat, wa amalana wa lahum yawmal fazal akbar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansur 'alal qaumil kafirin. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami ya Allah yang disengaja ataupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, pandanglah perjuangan kami ya Allah. Pandanglah perjuangan kami yang sedikit ini ya Allah. Pandanglah perjuangan kami yang dengan main-main ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami bermunajat padamu ya Allah. Harapan kami hanya kepadamu ya Allah. Tujuan kami hanyamu ya Allah. Berikanlah pertolongan kepada kami sebagaimana Engkau tolong para sahabat ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kami ya Allah. Pandanglah ibadah kami ya Allah yang belum ikhlas kepadamu ya Allah. Ya Allah, pandanglah pengorbanan kami ya Allah yang sedikit ini ya Allah. Kami belum bisa berkorban sebagaimana korbannya para sahabat ya Allah. Kami belum bisa berkorban sebagaimana korbannya Sayyidina Abu Bakar ya Allah, yang rela mengorbankan semua hartanya untuk agamamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kami ya Allah. Kami tidak punya keberanian sebagaimana keberanian Umar bin Khattab. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kami ya Allah, pandanglah kami ya Allah. Kami belum bisa memberikan harta kami sebagaimana Utsman bin Affan ya Allah. Ya Allah, tapi kami rela ya Allah. Kami rela memberikan harta kami yang sedikit untuk agamamu ya Allah. Maka pandanglah kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan pengorbanan kami yang sedikit ini ya Allah, Engkau pandang kami ya Allah. Engkau berikan kehidupan kami yang baik ya Allah.
Ya Allah, Engkau berikan keluarga kami yang baik ya Allah. Engkau jadikan istri kami istri yang salihah ya Allah. Kau jadikan anak-anak kami anak yang taat ya Allah. Kau jadikan teman-teman kami teman-teman yang baik ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam amal ya Allah. Istiqomahkan kami dalam iman ya Allah. Istiqomahkan kami dalam amal ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, terutama ibu kami dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah dia ya Allah. Rela berkorban untuk kami ya Allah, siang dan malam ya Allah, memikirkan kami ya Allah. Pandanglah ya Allah jerih payah mereka ya Allah. Ya Allah, balaslah kesakitan mereka ketika melahirkan kami dengan surgamu ya Allah. Ya Allah, balaslah kesakitan mereka dengan surgamu ya Allah. Balaslah ya Allah. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu pada malam ini ya Allah. Pandanglah kedua orang tua kami ya Allah, pandang ya Allah. Jadikanlah mereka ahli surga ya Allah. Jadikanlah mereka ahli surga firdausmu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, semua kebaikan yang kami buat ya Allah, berikan juga kepada mereka ya Allah. Kebaikan yang kami buat ya Allah, berikan kepada ayah kami ya Allah. Ayah kami rela berkorban ya Allah, bekerja siang dan malam ya Allah, agar kami bisa makan ya Allah. Pandang mereka ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jangan kau cabut iman kami sebelum kami mati ya Allah. Jangan kau cabut iman kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau cabut iman kedua orang tua kami ya Allah. Jangan kau cabut juga iman teman-teman kami ya Allah. Jangan kau cabut iman teman-teman di sini ya Allah. Istiqomahkan teman-teman kami di sini ya Allah. Jagalah iman teman-teman kami di sini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah kehidupan kami ini ya Allah, yang jauh dari mengamalkan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mengaku cinta kepada Nabi-Mu, tapi kami belum berani berkorban untuk Nabi-Mu ya Allah. Kami belum berani berkorban, meninggalkan harta kami, meninggalkan anak kami, meninggalkan semuanya ya Allah. Para sahabat berani meninggalkan semuanya karena cinta kepada Nabi-Mu dengan sungguh-sungguh ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami syafaat Nabi-Mu nanti pada hari kiamat. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami untuk ziarah kedua tanah suci ya Allah, untuk bisa memandang Kubah hijau ya Allah, sebelum kami memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia kami sebelum di akhirat kami ya Allah. Inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia kami sebelum di akhirat kami, di kubur kami sebelum di mahsyar kami, di sirat kami ya Allah sebelum di mizan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah telaga kausar Rasulullah SAW kepada kami ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami syafaat Rasulullah SAW. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah keberkahan guru-guru kami untuk diri kami ya Allah. Sayangi guru-guru kami ya Allah. Pandanglah pengorbanan mereka mengajarkan kebaikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami santri-santri beliau nanti pada hari kiamat ya Allah. Berikan kami barokah beliau ya Allah. Teman-teman kami juga di sini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, pandanglah ngaji kami ini ya Allah. Terimalah ngaji kami ini ya Allah. Terimalah ngaji kami ini ya Allah. Terimalah ya Allah, sehingga ada kebaikan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah orang-orang yang ada di sini ya Allah, khususnya ya Allah Sohibul Bait ya Allah. Ya Allah, selesaikan semua masalahnya ya Allah. Jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Begitu juga dengan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, besok kami ingin memperjuangkan agama Nabi-Mu ya Allah, agama-Mu ya Allah. Maka mudahkanlah ya Allah, jangan kau sulitkan ya Allah. Mudahkan ya Allah, jangan kau sulitkan ya Allah. Istiqomahkan kami dari usaha Nabi-Mu ya Allah. Istiqomahkan ya Allah, jangan kau keluarkan kami dari usaha Nabi-Mu yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, kekalkan kami dalam hidayah-Mu ya Allah. Kekalkan kami dalam hidayah-Mu ya Allah. Kekalkan kami dalam hidayah-Mu ya Allah, sebagaimana kau mengekalkan para sahabat ya Allah. Ya Allah, kekalkan kami dalam usaha Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami banyak main-main ketika dalam usaha Nabi-Mu ya Allah. Kami belum sungguh-sungguh dalam keluar 3 hari ya Allah. Tapi itu yang kami bisa ya Allah. Ya Allah, pandang kami semua ya Allah.
pandang kami sunyi ya Allah. Jadikanlah setiap pengorbanan kami menjadi asbab hidayah, terutama kepada keluarga kami ya Allah, di kampung kami ya Allah. Jadikanlah kampung ini khususnya sebagaimana kampung Madinah Munawwarah. Jadikanlah keluarga kami sebagaimana keluarganya para sahabat. Jadikanlah anak-anak kami sebagaimana anak-anaknya para sahabat. Jadikanlah kehidupan kami sebagaimana kehidupannya para sahabat. Jadikanlah mati kami sebagaimana matinya para sahabat. Jadikanlah fikir kami sebagaimana fikirnya para sahabat. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab ya Allah. Jangan Kau jadikan dunia besar di hadapan kami ya Allah. Kecilkan dunia di hadapan kami ya Allah. Besarkan Engkau di hadapan kami ya Allah. Besarkan ilmu di hadapan kami ya Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ya. Buat pondok pesantren, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Allah jadikan kita ini orang-orang yang senantiasa bermanfaat untuk banyak orang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdihi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya insyaallah. Maaf.